Shalom Tiberias, kasih lu tepuk tangan yang paling dahsyat yang terbaik buat kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Kita boleh nikmati bersama di tempat ini saudara, dimanapun saudara berada secara live streaming. Kita tahu bahwa Tuhan begitu baik, amin. Kita boleh bersyukur, kita sudah masuk di bulan yang baru saudara. Tetap percaya bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah habis buat setiap kita yang percaya kepadanya. Dan mari datang dengan hati yang mengasihi Tuhan dan kita siap memuji Dia pada pagi hari ini. Kasih lu tepuk tangan kembali yang terbaik bagi Tuhan Yesus saudara. Kita sambut bulan yang baru dengan pujian, dengan syukur kita datang sama Tuhan. Kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami datang ya Tuhan, dengan hati yang mengucap syukur untuk segalanya yang telah kami terima bersama dengan Engkau ya Tuhan. Di minggu yang pertama di bulan yang baru Tuhan Yesus, kami sadar kami perlu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan Yesus bulan yang baru ini dalam kasih kebaikan-Mu ya Bapa. Kami siap menyembah-Mu karena kami tahu Tuhan yang layak kami sembah. Yang terbaik kami berikan dan kami tahu yang terbaik juga Tuhan sediakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah-Mu. Haleluya, sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus saudara. Buka hatimu, sembah Dia dengan syukur. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan besar anugerah, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Dengan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus, mari sambut bulan yang baru dengan pujian saudara. Katakan bersama-sama, ku ada ya Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Katakan semuanya Tuhan, karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Engkau yang melayakkan kami ya Tuhan untuk melayani-Mu. Demi nama-Mu kami katakan semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Katakan besar anugerah-Mu, oh, besar anugerah-Mu,
Katakan semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Oh, besar anugerahmu. Saya mengundang setiap jemaat Tuhan untuk boleh bangkit berdiri. Kita boleh bersama-sama memuliakan Tuhan Yesus pagi hari. Semakin hari semakin bertambah yang kurasakan Tuhan. Katakan besar anugerahmu. Dengan hati yang mengucap syukur, sama-sama katakan besar, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu. Katakan semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Oh, besar anugerahmu, berlimpah. Katakan semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Semakin hari, haleluya, semakin bertambah besar anugerahmu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu Tuhan. Kamu, haleluya, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu berlimpah. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur di dalam nama-Mu, ku agungkan Kau Yesus, terlebih besar, teramat dahsyat perbuatan-Mu Bapa. Ku tak datang dengan kebanggaan, ku datang dengan syukur kepada-Mu. Haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan. Angkat tanganmu sama-sama saudara. Tuhan begitu besar dan perbuatannya telah nyata bagi setiap kita. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Kami mengasihi. Terima kasih ya Tuhan. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku. Katakan di dalamku ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku. Katakan selama-lamanya Tuhan,
Kami tahu Tuhan yang terlebih besar dari apapun juga. Angkat tanganmu, declare di hadapan Tuhan Yesus. Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar di dalamku Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu mengawali bulan yang baru ini, katakan Yesus yang terlebih besar. Dia sanggup mengubah hidupku. Jamah kami Roh Kudus, kami percaya di dalam-Mu Tuhan selama-lamanya. Besar, amin. Yesus terlebih besar di dalamku Tuhan. Kami muliakan Tuhan. Yesus terlebih besar. Kami gak sanggup tanpa-Mu Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan. Di dalam-Mu kami percaya. Di dalam-Mu selama-lamanya. Di dalam-Ku, di dalam-Ku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Engkau ada di dalamku Tuhan, dan aku bersama dengan Engkau, Allah yang terlebih besar dari apapun juga Tuhan Yesus namanya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, hari yang baru, minggu yang baru, bulan yang baru Tuhan sediakan. Tanda Tuhan tetap setia dan Tuhan tetap nyata dalam hidup setiap kami. Kami percaya Tuhan Yesus, apa yang kami hadapi ke depan, biar bersama dengan Tuhan kami boleh cakap menanggung segala perkara. Di awal bulan ini Tuhan Yesus kami mengucap syukur, dan kami siap bersorak-sorai demi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita boleh katakan amin. Yang percaya di dalam Tuhan ada kemenangan, boleh tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan, boleh kasih salam senyum. Karena Tuhan terlebih besar, haleluya. Tepuk tangan yang dahsyat buat minggu yang baru, buat bulan yang baru ini, amin. Mari umat-umat kemuliaan Tuhan. Mari bersyukur sama kasih-Nya Tuhan Yesus. Asalkan berdiri atas firman-Nya, bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat, amin.
keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. Yang bersuka cita, Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. sekali lagi. Ku cinta keluarga Tuhan, Amin. terjalin mesra sekali. Mari gereja Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Panggil Tuhan. namanya yang berkuasa. Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, Amin. kita bersaudara. Dengan ucapan syukur. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus Yang bersuka cita. kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Amin. Yesus ada sukacita. Di tempat ini, Dalam dimanapun Yesus setiap kita menyembah. ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Tepuk tangannya dahsyat buat Tuhan yang berkuasa. Boleh tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang terlebih besar. Boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan bersama-sama. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju nyatakan Maju, nyatakan kuasanya. dengan iman sama-sama. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan. Boleh panggil kuasanya yang dahsyat. Kuasa namanya. Bangkit. Bangkit, surga nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan Siap-siap. kuasa Panggil namanya. nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus
Kita tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Berapa banyak yang bersuka cita boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Kita percaya kita dipilih Tuhan. Kita dikasih Tuhan. Tepuk tangan. Mari maju. Nyalakan kuasanya. Terima kasih Tuhan. Kau dahsyat bagi kami. Sama-sama. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi. Katakan sekarang. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju Umat-umat kemenangan. bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran. Ayo sama-sama. Sampai setiap lutut berteduh, Semua lidah. lidah mengaku Mari panggil namanya. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Tepuk tangan buat Raja kita. Boleh lebih dahsyat lagi Bapak Ibu. Nyatakan kuasanya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengan panggilannya untuk menggenapi. Sekaranglah. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Umat kebenaran, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja setiap kita. Amin. Dialah Raja. Tepuk tangan buat Raja kita. Yang memberi kemenangan. Kau dahsyat Tuhan. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita bersama-sama. Gereja Tuhan. Bukan bangkit, Ayo sama-sama. nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, Kebesarannya nyata. nyatakan kebesaran. Boleh katakan. Sampai setiap lutut Semua lidah. semua lidah Amin. mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Boleh lebih dahsyat lagi. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Yang dahsyat buat Tuhan. Katakan haleluya. Beri tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Raja kita, saudara. Untuk selama-lamanya kita mau terus menyembah Tuhan Yesus, amin. Amin. Karena hanya bersama dengan Dia kita boleh tenang dalam kekuatan Dia yang ajaib. Yang percaya boleh katakan amin dulu, saudara. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Raja di atas segala raja.
Kami angkat tangan kami Tuhan, menyerahkan segala rencana kami Tuhan Yesus di bulan yang baru ini. Merencanakan adalah bagian itu kami Tuhan Yesus. Tapi apapun yang terjadi itulah kehendak-Mu ya Bapa. Kami sadari apapun yang kami lakukan besok, apapun yang kami mau lakukan minggu depan ya Tuhan Yesus, di bulan yang baru ini, kami perlu Tuhan Yesus. Tuhan tidak pernah mengecewakan dan Dia tidak pernah terlambat bagi setiap kami yang percaya kepadanya. Kepada-Mu lah Tuhan Yesus, kami minta kekuatan yang baru. Dan di tempat ini Tuhan Yesus, tempat kudus-Mu, dalam hadirat-Mu yang nyata, biar kami yang menyembah, Tuhan yang menjamah mereka kekuatan yang baru. Jamah setiap kami Roh Kudus, karena kami mau diam dalam hadirat dan kuasa-Mu Tuhan. Kami angkat tangan kami tinggi, siap menerima berkat-Mu yang ajaib pagi siang hari ini untuk kemuliaan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Tuhan. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari menyembah Tuhan, sama-sama katakan. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan sembah dan puji Tuhan Yesus sama-sama. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Kami datang dengan kerelaan kami Tuhan Yesus. Ikut kehendak-Mu di bulan yang baru ini. Siap melihat betapa baiknya Tuhan kami. Yesus namanya. Beri pujian, beri hatimu saudara. Yesus Tuhan adalah Raja. Dengan tepuk tangan yang terbaik, kita sambut bulan yang baru bersama dengan Tuhan. Sembah, sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah, sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah Dia saudara. Penuhi tata-Mu. Sembah penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami angkat tangan kami Tuhan Yesus, untuk mula kami datang Tuhan. Kepada mula kami boleh berharap. Sebab yang lain mengecewakan, Tuhan kami Yesus yang telah buktikan kasih-Nya. Sertai kami Tuhan Yesus. Haleluya. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Katakan sembah
Yesus Tuhan. Sembah Dia saudara, sama-sama katakan. Sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Engkaulah Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Sama-sama. Yesus Tuhan adalah Raja. Rajaku, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Raja yang benar kami sembah. Raja yang mengasihi yang kami sembah. Yang kami panggil dengan sebutan yang begitu dekat, Bapa kami dalam surga. Kami menghampirimu Tuhan Yesus. Tanda kami butuh Tuhan. Engkaulah Tuhan Yesus yang kami percaya akan menyertai kami di bulan yang baru ini. Biar sepanjang hari, sepanjang hidup kami boleh melihat Tuhan menyertai setiap kami. Ini hati, ini rindu kami Tuhan. Telah kami sampaikan lewat pujian. Dalam nama Tuhan Yesus, kita mengasihi Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk saudara kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Siang hari ini kita boleh menikmati kasih Tuhan Yesus. Dan kita boleh menyembah. Dan sama-sama terlebih dahulu kita saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang. Dan selamat menyaksikan. Berbuah adalah bukti kehidupan seorang murid Kristus. Berbuah adalah tanda bahwa seseorang tersebut menghidupi firman Tuhan di dalam hidupnya. Memiliki pengetahuan tentang firman Tuhan sebanyak apapun pengetahuan firman Tuhan seseorang, selama tidak menjadi pelaku daripada firman, maka sesungguhnya ia tidak mengalami pertumbuhan dan menghasilkan buah. Untuk berbuah, tentu ada benih yang harus ditabur. Benihnya itu adalah firman Tuhan yang ditanam di hati kita oleh Roh Kudus. Bagian kita adalah menjaga hati dengan segala kewaspadaan supaya benih firman Tuhan tertanam di hati kita dengan baik. Pertobatan bukanlah sekedar menyesal, tetapi berbalik dan meninggalkan atau menanggalkan manusia lama, mengalami pembaruan roh dan pikiran dalam kebenaran dan hidup dalam kebenaran dan dalam kekudusannya Allah. Pekerjaan dan perbuatan baik yang mencerminkan Kristus karena mentaati perintah Tuhan sehingga adanya perubahan hidup manusia lama menjadi manusia baru. Buah-buah roh adalah karya Roh Kudus dalam kita dan bukti utama seseorang hidup dalam iman yang dihasilkan dalam pembaruan karakter karena semakin melekat dan menyerupai Kristus. Menyerupai Kristus baik dalam karakter, perilaku, dan buah pelayanan merupakan kesaksian terbaik kita agar orang bisa melihat dan mengalami Kristus melalui hidup kita, saudara sekalian. Bapak Ibu, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sama-sama mari kita akan mendengar dan membaca suara Gembala terkasih. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan, suara Gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Berdiam Diri di Hadapan Tuhan. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Cepat atau lambat, suatu hari nanti setiap orang akan menghadap pengadilan terakhir di alam roh. Itu sebabnya kami mau hidup untuk Tuhan dan senantiasa mencari kerajaan sorga dan kebenarannya. Maka semua akan Tuhan tambahkan. Berkati semua jemaat Tiberias, apa yang diperlukan Tuhan cukupi, tidak resesi, dan selalu hidup dalam pertobatan. Hidup di bumi seperti di sorga, dan siap ke sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, hasil dari orang yang banyak berdiam diri di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita akan semakin mengenal Tuhan dan kehendak Tuhan.
Yohanes 6 ayat 38. Sebagaimana tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia adalah untuk melakukan kehendak Bapa, maka kita juga dipanggil untuk mengikuti teladannya. Kita dipanggil untuk mengerjakan apa yang dikerjakan Tuhan Yesus dan hidup dalam kehendaknya. Siapapun dan apapun profesi kita, kita semua dipanggil untuk mengenal kehendak Bapa dan hidup di dalam kehendaknya. Untuk mengerti kehendak Tuhan, kita butuh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memberi hikmat dan pengertian untuk kita mengenal kehendak Allah dengan benar. Kolose 1 ayat 9 sampai 10. Yang kedua, kita akan mendapat kekuatan kuasa Tuhan. Yohanes 15 ayat 5, Yesaya 30 ayat 15. Setiap manusia pasti memiliki keterbatasan, sebab hanya Tuhan yang tidak terbatas. Salah satu keterbatasan manusia adalah kekuatan. Oleh sebab itu, saat manusia menghadapi masalah, ada kalanya kita merasa tidak berdaya. Namun saat kita datang kepada Tuhan Yesus, kita akan mendapatkan kekuatan. Karena hanya di dalam Tuhan dan percaya kepada Tuhan, kekuatannya menjadi nyata atas kita. Maka yang kita perlu lakukan adalah selalu melekat kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita akan mendapat petunjuk atau tuntunan Tuhan. Mazmur 27 ayat 11, Yesaya 48 ayat 17, dan Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Di dalam menjalani hidup ini, kita sangat membutuhkan tuntunan dan petunjuk dari Tuhan. Alkitab berisi tuntunan dan petunjuk dari Tuhan. Semakin kita mempelajari firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, semakin kita mengerti apa kehendak Tuhan dan apa langkah-langkah yang harus kita tempuh, sehingga perjalanan hidup kita menjadi selalu baik. Jangan menunggu hidup kita hancur karena mengikuti petunjuk yang salah. Mulailah mengikuti petunjuk Tuhan yang membawa kepada kehidupan. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Kau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian suara gembala yang memberkati Bapak Ibu dan saya. Sama-sama kita mau diajar oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Kembali Bapak Ibu, sama-sama kita satukan hati, sama-sama kita boleh bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat hadirat Tuhan. Kami bersyukur kami boleh datang menyembah memuji Tuhan dalam roh dan kebenaran. Biarlah kami menyembah memuji Tuhan bukan dengan sekedar perkataan, bukan dengan sekedar nyanyian, tapi kami mau taat seturut dengan firman Tuhan. Kami butuh Roh Kudus. Roh Kudus pimpin kami agar setiap kehidupan kami semuanya berkenan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bersyukur buat minggu yang baru, bersyukur buat bulan yang baru ini. Kami percaya Tuhan terus mengerjakan segala yang terbaik bagi setiap kami. Tugas kami mau menjaga setiap hati kami. Kami mau terus menjaga kekudusan kami. Dan kami bersyukur Roh Kudus ada dalam kami, menuntun kami, memimpin kami ke dalam pertobatan, ke dalam hidup yang penuh dengan kebenaran. Terima kasih, kami butuh firman-Mu Tuhan. Berbicaralah ya Roh Kudus bagi setiap kami. Ajar, didik, tegur setiap kami. Pakai gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan ketika firman Tuhan disampaikan, firman Tuhan pasti bekerja, mengerjakan yang terbaik. Bahkan kami percaya melalui firman Tuhan ada kekuatan. Bahkan kami percaya ada damai sejahtera bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka hati kami sambut firman-Mu. Setiap Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan hati mengucap syukur, gereja Tiberias dengan iman, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan buat kasihnya Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita buka hati setiap kita. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah.
boleh sama-sama berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita buka hati, sambut firman Tuhan. Dengan kasih Kristus kami mengundang Gembala Sedang, Gereja Tiberias, Ibu Pendeta dan Nedi Padiaji. Sampaikan firman Tuhan. Katakan kepadamu juru selamat, kepadamu juru selamat aku katakan pada Yesus juru selamat, pada Yesus juru selamat aku Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini. Kalau kami ada sekarang ini, bagaimana kami adanya. Kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersama berkumpul, kami beribadah kepada Engkau. Kami memuji dan memuliakan Engkau. Kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau urapi kami semua anak-anak-Mu yang berkumpul bersama. Penuhi roh jiwa dan tubuh anak-anak-Mu yang hadir di gereja Nias dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Dan penuhi roh jiwa dan tubuh anak-anak-Mu yang ibadah lewat live streaming dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang terlebih dahulu bekerja, Engkau yang terlebih dahulu berbicara dalam pemberitaan firman ini untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami dan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita pagi hari ini berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Pagi hari ini saya membawakan tema firman Tuhan yang berjudul pasti dan yakin Tuhan memelihara kita. Ya, kita harus pasti dan kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus memelihara kita. Pasti dan yakin Tuhan memelihara kita. Kita semua, saudara, setiap orang ya, di zaman sekarang ini ya, banyak orang terus mencari jaminan yang memastikan bahwa tubuh, jiwa, dan roh kita ini, artinya tubuh dan jiwa roh kita itu dipelihara Tuhan. Dan juga bahwa tubuh dan jiwa dapat sehat, serta rohnya ya dapat selamat. Semua jaminan dan metode yang ada selalu berkaitan dengan hal lahiriah. Namun kita tahu, jaminan satu-satunya yang tidak tergoncangkan adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, jaminan satu-satunya yang tidak tergoncangkan adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Di 1 Tesalonika 5 ayat 23 sampai 24 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Ya, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, kita dipelihara Tuhan dan kita harus yakin dan kita harus percaya dan kita harus pasti dan yakin bahwa Tuhan pelihara kita. Inilah ya ayat tadi bagaimana Tuhan Yesus berjanji melalui ayat ini saudara sekalian, melalui ayat-ayat firman Tuhan Yesus juga yang lain dan berbicara dengan sangat kuat. Roh Allah menegaskan yang bisa memelihara roh, jiwa dan tubuh secara sempurna hanya firman Tuhan ya saudara. Mari kita jadikan hal ini dasar keyakinan yang tidak tergoyahkan. Seperti kita untuk lahiriah saja, saudara sekalian, kita konsumsi makanan yang sehat. Ya, kita juga perlu menjaga roh dan jiwa kita dengan firman, saudara. Di Matius 4 ayat 4 dikatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan Yesus yang katakan, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan kemudian di Matius 24 ayat 35, Tuhan Yesus katakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu.
Tidak ada cara lain saudara sekalian untuk survive, untuk kalahkan dunia ini, atau kita hidup di dunia ini kita dapat berkemenangan saudara, yaitu hidup hanya dari firman yang keluar dari mulut Allah. Pastikan ada firman dalam setiap aspek kehidupan kita. Pastikan selalu ada firman Tuhan di hati kita dan kita pelaku firman saudara sekalian, dan firman Tuhan itu menjadi gaya hidup kita dalam setiap aspek kehidupan kita. Pegang dan jangan lepaskan firman Tuhan, karena firman-lah yang akan membuat kita naik dan tidak turun. Jadi untuk kita pasti dan yakin Tuhan Yesus memelihara kita, apa yang harus kita lakukannya saudara sekalian? Yang satu adalah selalu setia kepada Tuhan Yesus, selalu setia kepada Tuhan Yesus. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Ya, amin saudara sekalian. Ya, istri yang setia, suami yang setia, anak yang setia, ya kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada sekolah ya saudara sekalian. Anak-anak sekolah dengan pandai saudara sekalian ya. Sifat yang diinginkan pada seseorang adalah kesetiaannya. Kesetiaan kepada Tuhan adalah komitmen kita kepada Tuhan untuk terus mengasihi Tuhan ya. Kesetiaan kita kepada Tuhan adalah komitmen kita untuk kita terus mengasihi Tuhan Yesus. Kesetiaan yang sebenarnya bukan hanya diperkatakan, tapi sebuah tekad dan keterikatan yang sesungguhnya. Kita terus tetap berdiri teguh, yang mana kita mengikut Tuhan Yesus dalam segala keadaan. Di Lukas 9 ayat 57-58 Tuhan Yesus katakan, firman Tuhan ini katakan, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Ya saudara sekalian, kesetiaan mengikut Tuhan Yesus harus ada komitmen untuk tetap setia mengikuti Tuhan Yesus apapun keadaannya. Kesetiaan kepada Tuhan adalah pilihan yang diambil untuk menjadi bagian dalam hidup kita. Di Yosua 24 ayat 15 firman Tuhan katakan, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Kesetiaan kita adalah pilihan. Ya, kesetiaan kita ini adalah pilihan kita untuk memprioritaskan Tuhan Yesus dalam hidup ini. Di atas harta, di atas pekerjaan, di atas jabatan, di atas kesenangan. Semuanya itu harus berada di bawah Tuhan Yesus sebagai prioritas utama kita. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan untuk kita pasti dan yakin Tuhan Yesus memelihara kita, satu, selalu setia kepada Tuhan Yesus. Saudara sekalian, jangan pernah keluar daripada Tuhan Yesus. Jangan juga sampai zina rohani ya saudara sekalian, menganut kuasa-kuasa gelap saudara sekalian. Nah yang kedua, untuk pasti dan yakin Tuhan memelihara kita. Dua, kita percaya Tuhan Yesus itu ajaib. Artinya campur tangan Tuhan Yesus itu ajaib saudara sekalian ya. Kita harus percaya karena Tuhan Yesus sumber mujizat. Tuhan Yesus sumber segalanya saudara sekalian. Kehidupan kita yaitu juga berasal daripada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi yang kedua, percaya Tuhan itu ajaib atau campur tangan Tuhan itu ajaib. Firman Tuhan di Yeremia 40 ayat 4-5 dikatakan, "Maka sekarang lihatlah aku melepaskan engkau hari ini dari belenggu yang ada pada tanganmu itu. Jika engkau suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, marilah. Aku akan memperhatikan engkau. Tetapi jika engkau tidak suka untuk ikut dengan aku ke Babel, janganlah pergi. Lihat, seluruh negeri ini terbuka untuk engkau. Engkau boleh pergi kemana saja engkau pandang baik dan benar.
Engkau boleh kembali kepada Gedalia bin Ahikam bin Safan yang telah diangkat oleh Raja Babel dan atas kota-kota Yehuda. Dan tinggallah bersama-sama dia di tengah-tengah rakyat. Atau kemana saja engkau pandang benar, pergilah ke situ. Lalu kepada pasukan pengawal itu memberikan kepadanya bekal makanan dan suatu hadiah. Kemudian melepas dia pergi, saudara sekalian. Ini adalah cerita Nabi Yeremia ya saudara sekalian. Oleh campur tangan Tuhan, Raja Babel yang seharusnya menghukum Yeremia malah sebaliknya memperhatikan hidup Yeremia. Dia jadi baik kepada Yeremia melalui panglimanya saudara sekalian. Tidak jadi menghukum, yang tadinya harusnya menghukum, tapi karena campur tangan Tuhan Yesus yang ajaib, Tuhan Allah yang ajaib ya saudara sekalian, malah sebaliknya Raja Babel itu memperhatikan hidup Yeremia, ya tidak jadi menghukum. Jadi dia memperhatikan hidup Yeremia melalui panglimanya. Raja Babel memberikan perlindungan kepada Yeremia. Ini adalah satu mujizat Tuhan. Dalam masa krisis itu Yeremia dipelihara justru oleh lawannya, yaitu Panglima Raja Babel. Yeremia memilih untuk tetap tinggal di tengah-tengah sisa-sisa bangsa itu di tanah Yehuda. Yeremia bermaksud menuntun sisa-sisa bangsa untuk terus hidup dalam takut akan Tuhan, saudara sekalian. Nah, firman Tuhan di Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, saudara sekalian. Bila kita membaca firman Tuhan atau Alkitab, saudara sekalian, isi Alkitab, kita lihat kisah-kisah dalam Alkitab bahwa dalam banyak kasus Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib dan tidak masuk akal ya saudara sekalian. Ya, Tuhan kita itu sumber mujizat saudara sekalian ya. Allah turun ke dunia menjadi Yesus Kristus, dia perlihatkan waktu Allah menjadi manusia, mujizat itu banyak terjadi. Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, Tuhan Yesus menyembuhkan, Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang ya saudara sekalian. Nah, ini di Keluaran 34 ayat 10 saudara sekalian firman-Nya. Sungguh, aku mengadakan suatu perjanjian. Di depan seluruh bangsamu ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa, seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam, akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat, saudara sekalian. Aku mengadakan suatu perjanjian. Di depan bangsa ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Ya saudara sekalian, percaya Tuhan Yesus itu ajaib ya saudara. Tuhan Yesus itu ajaib. Baik di perjanjian lama dan perjanjian baru, banyak yang Tuhan Yesus lakukan ya saudara sekalian. Dari apa yang kita baca dalam Alkitab tentunya kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan Yesus memang ingin melakukan perkara-perkara yang ajaib bagi orang-orang yang percaya kepadanya, saudara. Jadi hal kedua yang harus kita lakukan untuk kita pasti dan yakin Tuhan memelihara kita adalah percaya Tuhan itu ajaib, atau dengan kata lain campur tangan Tuhan Yesus itu ajaib. Nah, yang ketiga untuk pasti dan yakin Tuhan memelihara kita adalah kita harus percaya masa depan kita cerah. Percaya masa depan cerah. Nah, kalau nggak percaya ya pesimis jadi ya saudara sekalian. Jadi tidak percaya bahwa Tuhan memelihara kita saudara sekalian. Kita tidak merasa pasti bahwa Tuhan memelihara kita. Jadi kita harus percaya masa depan kita cerah saudara sekalian. Seringkali kita melihat ya mengapa orang yang melakukan dosa atau tidak kenal Tuhan kelihatannya memiliki masa depan yang lebih baik dari orang percaya. Orang-orang yang hidup sesuka hatinya tanpa memikirkan dan tanpa memperhatikan etika dan keyakinan seringkali nampak hidup lebih mapan ya saudara. Sementara orang-orang yang baik tidak sedikit yang serba kekurangan. Bagi kita orang percaya masa depan adalah sungguh ada saudara sekalian. Bagi kita orang percaya masa depan adalah sungguh ada. Di Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu,
Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan. Hal inilah hendaknya menjadi keyakinan akan masa depan kita yang penuh harapan, dan kita jangan sekali-kali meragukan firman-Nya, saudara sekalian. Di Amsal 23 ayat 18 katakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jangan kita sering membandingkan masa depan orang percaya dengan masa depan orang berdosa. Mungkin yang harus kita lihat selama ini, mereka kelihatannya memiliki masa depan yang cerah. Tapi apa kata firman Tuhan, saudara sekalian ya? Kita lihat orang, dia nggak kenal Tuhan, dia malah berbuat salah, berbuat dosa, korupsi misalnya. Kok kita lihat masa depan dia cerah misalnya ya, saudara sekalian. Tapi apa kata firman Tuhan untuk orang-orang seperti itu, saudara sekalian? Mazmur 68 ayat 3 dikatakan, seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api. Demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Nah, jadi orang-orang fasik adalah orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia, mentang-mentang Allah itu mengasihi dan berbuat semau-maunya, ya, saudara, berbuat jahat, berbuat korupsi, berbuat lain-lain, berzina, saudara sekalian. Nah, itu apa kata Tuhan, ya, kata firman Tuhan. Orang-orang yang seperti itu yang kita pikir, wah dia salah, dia kok orangnya hidupnya kayak gitu seenak-enaknya gitu. Tapi kok masa depannya cerah ya kelihatannya gitu ya, saudara sekalian ya. Tetapi Mazmur 68 ayat 3 katakan, seperti asap hilang tertiup. Nah, seperti asap hilang tertiup. Seperti lilin meleleh di depan api. Demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk kita yang orang percaya Yesus meragukan masa depan kita. Karena masa depan orang percaya telah Tuhan siapkan sedemikian rupa, saudara sekalian ya. Rancangan yang baik, bukan rancangan kecelakaan, yang rancangan yang masa depan yang penuh harapan. Sesuai dengan rencananya, jadi sikap kita harus seperti firman Tuhan ya, saudara sekalian ya. Sesuai dengan rencana Tuhan, jadi sikap kita seperti firman Tuhan yang di Amsal 23 ayat 12 dikatakan apa yang harus kita lakukan ya untuk kita hidup sesuai dengan rencananya. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Amsal 23 ayat 12. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Dan juga kata-kata firman Tuhan ada lagi, saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan. Amsal 23 ayat 17, janganlah kamu iri kepada orang-orang yang berdosa, tapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Janganlah kamu iri kepada orang-orang berdosa, tapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Hidup ini memang perjalanan panjang yang harus kita lewati, tetapi percayalah, Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita. Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Amin, saudara sekalian. Jadi hal yang ketiga yang harus kita lakukan untuk kita pasti dan yakin Tuhan memelihara kita. Kita percaya masa depan kita cerah. Amin, saudara. Jadi pasti dan yakin Tuhan memelihara kita. Satu, selalu setia kepada Tuhan Yesus. Kesetiaan adalah hal penting yang harus ada pada diri kita, atau kesetiaan adalah hal yang penting yang harus ada pada seseorang ya. Kesetiaan kepada Tuhan merupakan komitmen dalam hati kita untuk tetap memprioritaskan Tuhan dalam segala hal yang dinyatakan dalam perkataan juga dalam tindakan. Dan yang kedua, percaya Tuhan itu ajaib atau campur tangan Tuhan Yesus itu ajaib. Tuhan Yesus sumber mujizat, saudara sekalian. Percaya adalah suatu tindakan iman untuk tetap melangkah dalam pengharapan kepada Tuhan. Saya ulangi, percaya adalah suatu tindakan iman untuk tetap melangkah dalam pengharapan kepada Tuhan. Sebab Tuhan selalu bekerja dengan cara yang ajaib dan melakukan perkara yang dahsyat bagi orang yang percaya kepada Allah, ya, kepadanya, kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, percaya masa depan kita cerah. Hidup memang perjalanan panjang,
yang harus kita lewati, tapi percayalah Tuhan sudah menyiapkan bagi kita masa depan yang cerah sesuai dengan rencananya dan akan menyertai kita sampai akhir zaman, saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian, kita harus merasa bahwa pasti dan kita harus yakin Tuhan memelihara kita. Yaitu satu, selalu setia kepada Tuhan Yesus. Kedua, percaya Tuhan Yesus ajaib. Dan ketiga, percaya masa depan kita cerah. Nah, marilah saudara sekalian, kita bagi anak-anak Tuhan Yesus, kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus. Jangan mendukakan hati Tuhan. Ya, marilah kita selalu menyenangkan hati Tuhan, menjadi pelaku daripada firman-Nya, saudara sekalian. Dan jangan mendukakan hati sesama. Ya, Tuhan Yesus memang menghendaki kita untuk berkemenangan dalam hidup ini, ya saudara sekalian. Kita harus menjadi pelaku firman, saudara sekalian. Firman Tuhan itu menjadi gaya hidup kita. Dan kita akan berbahagia, saudara sekalian. Tuhan Yesus katakan, yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan tekun melakukannya. Tuhan Yesus katakan demikian, saudara. Tuhan Yesus menghendaki nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kita tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, maka kita akan mengalami kematian yang kedua atau kematian kekal, saudara sekalian, ya. Kematian kedua atau lautan api, saudara sekalian, ya, lautan api kekal, ya saudara. Bukan hidup kekal, tetapi mati kekal di lautan api, ya, selamanya, saudara. Dan kemudian juga Tuhan Yesus menghendaki kita berkemenangan dalam hidup ini. Kita menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas kuasa gelap, dan menang atas masalah, ya saudara sekalian. Kita harus berkemenangan terutama atas dosa, ya. Jangan berbuat salah, saudara sekalian. Karena Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya, saudara sekalian. Petrus pernah menanyakan kepada Tuhan Yesus, kami sudah mengikut Engkau, apa yang akan kami peroleh? Tuhan Yesus katakan, kamu akan memerintah bersama dengan aku, dibalas 100 kali lipat dan hidup kekal, saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian. Tuhan Yesus juga pernah menyatakan, saudara, hendaklah kamu siap sedia, karena anak manusia datang pada waktu yang tidak kamu sangkakan, saudara. Nah, itulah saudara sekalian, kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang dan kita tidak tahu kapan kita dipanggil pulang. Hendaklah kita selalu berjaga-jaga dan waspada dalam hidup ini, saudara sekalian, untuk tidak melakukan dosa dan kesalahan. Mari kita hidup dalam kekudusan, dalam kesucian, saudara sekalian, ya. Maka kita akan ada kuasa, saudara sekalian. Kita pelaku firman, kita betul-betul mau menyenangkan hati Tuhan dan juga tidak mendukakan hati sesama, saudara sekalian. Dan mari kita juga selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, karena Tuhan Yesus katakan kita menyatu dengan tubuh darah Yesus. Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, hal-hal yang besar, hal spektakuler, hal luar biasa, mujizat besar pasti terjadi melalui hidup kita. Amin, saudara sekalian, pasti itu. Dan itu sudah terbukti, saudara. Dan kita juga diminta untuk menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Tuhan Yesus katakan, pergilah kamu sampai ke ujung bumi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarkanlah kepada mereka apa-apa yang aku ajarkan kepadamu. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan aku menyertai kamu sampai akhir zaman, kata Tuhan Yesus, saudara sekalian. Marilah kita menjadi Injil yang terbuka yang dapat dibaca, bahwa inilah kita anak Tuhan Yesus. Mari kita menangkan jiwa bagi kerajaan sorga. Nah, itulah saudara sekalian, marilah kita semua selalu dalam pertobatan, setiap hari bertobat, tiada hari tanpa pertobatan, berjaga-jaga dan waspada, tidak jatuh dalam dosa, dan belajar selalu dalam hidup ini. Saudara-saudara, belajar firman Tuhan, belajar dalam kehidupan ini untuk betul-betul firman Tuhan itu menjadi gaya hidup kita, saudara sekalian. Nah, untuk pasti dan yakin Tuhan Yesus memelihara kita, ada 3, saudara sekalian. 1, selalu setia kepada Tuhan Yesus. Setia selalu, ya saudara sekalian. Jangan pernah zina rohani, jangan pernah menganut kuasa kegelapan. Kedua, percaya Tuhan Yesus itu ajaib, atau campur tangan Tuhan Yesus itu ajaib, saudara sekalian. Tuhan Yesus itu sumber mujizat, saudara sekalian. Nah, yang ketiga, percaya masa depan kita cerah. Amin, saudara sekalian. Terima kasih, saudara sekalian. Demikian firman Tuhan pagi hari ini.
Dan saya percaya kita semua sebagai anak Tuhan Yesus, kita mau memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Gereja Nias. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji atas firman yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Kami sungguh diberkati Tuhan, firman yang luar biasa, firman yang mengajar, mengingatkan kita semua bahwa kita harus percaya pemeliharaan Tuhan sempurna. Doa kami untuk Ibu Gembala bersama keluarga, anak menantu cucu dalam berkat pemeliharaan Tuhan, dan Tuhan terus pakai menjadi alat yang tangguh sampai Tuhan datang kedua kali, dan untuk terus mempersiapkan seluruh jemaat Tiberias, jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga. Tuhan Yesus memberkati Ibu Gembala. Puji Tuhan, saudara diberkati Tuhan, amin. Yang diberkati boleh lambaikan tangan saudara. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saudara, hari ini Gembala Sidang kita mengajar tentang pasti dan yakin akan pemeliharaan Tuhan. Tadi ada 3 hal yang Ibu sampaikan buat kita semua. Yang pertama, kita harus selalu setia kepada Tuhan Yesus, karena orang-orang yang setialah yang akan melihat pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Amin. Yang kedua, kita harus percaya Tuhan itu ajaib, Dia akan memelihara hidup kita dengan caranya yang ajaib. Yang ketiga, percaya masa depan kita cerah di dalam Tuhan. Amin. Sama-sama bilang bersama saya, aku percaya pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidupku. Amin. Saudara percaya pemeliharaan Tuhan? Ya, sederhananya saudara sehat itu pemeliharaan Tuhan. Amin. Sekarang itu sehat itu saudara mahal ya. Banyak orang sakit saudara, itu sakit itu butuh biaya yang besar. Jadi kalau saudara sehat itu udah dipelihara Tuhan. Amin. Saudara bisa bangun pagi, saudara bisa aktivitas dengan normal, dengan wajar, itu pemeliharaan Tuhan. Amin. Saudara masih punya suami yang baik, istri yang baik, anak-anak yang baik, itu pemeliharaan Tuhan. Amin. Jadi pemeliharaan Tuhan itu enggak selalu saudara lalu membayangkan mobil 5 gitu saudara, rumah 10 gitu saudara, lalu kalung emas, cincin emas, gelang emas, aset banyak saudara, itu enggak selalu saudara. Pemeliharaan Tuhan kita sehat, itu juga pemeliharaan Tuhan, amin. Maka yang keempat sedikit saya menambahkan, lalu bagaimana untuk kita pasti dan yakin akan pemeliharaan Tuhan. Yang keempat kita baca di dalam Mazmur 37 ayat 25-26. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya siapa yang tidak ditinggalkan? Orang benar. Siapa yang anak cucunya enggak minta-minta? Orang benar. Jadi kalau kita hidup benar, percaya Tuhan pelihara kita, amin. Tuhan tidak tinggalkan kita, anak cucu kita enggak meminta-minta roti. Bahkan bukan hanya enggak minta-minta, justru kasih pinjaman. Kita baca 26, sama-sama 2, 3 ya. Tiap hari, stop, berapa hari menaruh belas kasihan? Tiap hari, ini luar biasa gak saudara? Tiap hari selalu kasih orang berkat. Artinya apa? Orang benar itu dipelihara sempurna, amin. Terus lanjut, dan memberi pinjaman. Coba renungkan, saudara sering beri pinjaman atau senang minjam? Ayo. Saya berdoa saudara senang beri pinjaman, amin. Jangan hobi minjam, ibu itu sukanya minjam, itu saudara. Terus lanjut, dan anak cucunya jadi berkat. Sama-sama bilang bersama saya, anak cucuku jadi berkat. Amin. Saya berdoa anak cucu saudara jadi berkat, anak cucu saudara dipelihara Tuhan, anak cucu saudara mengalami mujizat Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah ini menarik saudara, anak cucunya jadi berkat. Saya tadi dari Beto saudara, biasa saya suka bilang guru sekolah minggu, guru Beloved Kids, setiap awal bulan, setiap sesi saya bilang suruh anak sekolah minggu baris. Pendetanya doakan. Maka tadi saya doakan saudara. Nah saya bahagia saudara, saya tersenyum. Maksudnya apa?
ternyata makin minggu makin banyak gitu anak sekolah minggu. Nah di situ saya menyadari betapa orang tua itu saudara sekarang menyadari betapa anak-anak itu perlu diurapi, perlu didoakan. Katakan amin saudara. Ada satu anak saudara dulu di Tiberias di BTC itu suka selalu maju ke depan saudara. Dari masih kecil, dari bayi saudara. Saya doakan, saya minyak lagi doa. Nah udah bertumbuh saudara sekarang suka anaknya nangis teriak-teriak. Pokoknya ibunya bawa aja maju altar call. Lalu saya ulapi. Nah puji Tuhan kemarin saudara dia bilang, Pak puji Tuhan ingat gak anak ini? Iya sekarang anaknya diterima di UI jalur prestasi saudara. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi saudara harus percaya ketika anakmu diurapi minyak, ketika anakmu didoakan, kemuliaan Tuhan turun atas mereka. Amin. Itu sebabnya saya mau bilang buat kita semua, investasi yang paling berharga bukan emas. Jangan melototin saya saudara. Investasi yang paling berharga bukan asetmu yang banyak. Ya, investasi yang berharga bukan jabatanmu, karirmu yang bagus. Investasi yang berharga adalah anak cucu saudara. Amin. Jadi pesan saya buat orang tua, jangan abaikan anakmu saudara. Perhatikan mereka. Kenapa? Karena iblis hari-hari ini mengincar anak-anak saudara. Bagaimana caranya anak-anak ini dihancurkan saudara. Nah maka banyak sekarang anak-anak saudara ya yang minggu lalu saya bilang depresi, ya gangguan, jiwanya tidak sedang baik-baik saja, bengong-bengong saudara, bengong gitu saudara, bengong, suka menyendiri, anxiety, kecemasan berlebih. Ini kok melototin saya semua saudara? Apa yang salah dengan saya? Iya, menyendiri, tiba-tiba takut sendiri, cemas, amin. Mereka depresi. Kenapa saudara? Karena mereka merasa sendiri punya orang tua tidak diperhatikan. Jadi hari ini mari orang tua, jangan hanya sibuk sendiri, perhatikan anak-anak saudara. Anak-anakmu adalah investasi yang terbaik, katakan amin. Doakan mereka, urapi mereka. Jadi coba perhatikan anak-anak saudara, dengan siapa dia bergaul. Jangan sampai dia kecil-kecil di toilet, ya mohon maaf, didodorin celananya. Saya susah ngomongnya gitu saudara. Iya, jadi perhatikan siapa temannya. Kadang kalau saya anak bisa bengong itu misalkan yang berapa minggu lalu melayani ibadah sakramen gitu saudara. Maka ada anak-anak yang bengong depresi. Ya saya bilang ya pelepasan, ya memang pas gitu saudara. Tapi saya enggak hanya fokus pas gitu saudara. Kita tanya, kamu kemana? Siapa temanmu? Apa yang temanmu lakukan? Tanya dulu. Jangan langsung pas gitu saudara. Tanya dulu. Karena iblis saudara sedang menyerang jiwa anak-anak hari ini. Amin. Satu tujuannya supaya apa? Generasi kita terputus. Generasi kita terputus, mereka hancur. Jadi saudara jangan hanya sibuk mengejar karir. Saudara jangan hanya sibuk mengejar jabatan. Pendeta, saya ngurus anak sibuk pendeta. Enggak sempet pendeta. Bisnis saya banyak pendeta. Waktu saya habis. Udahlah anak biar pembantu. Hati-hati. Nanti mereka sudah hancur. Nanti mereka sudah enggak bisa apa-apa. Lalu saudara berkata enggak ada artinya uang. Karena anaknya saudara sudah hancur. Saya berdoa, anak cucumu dia berpelihara sempurna. Anak cucumu diberkati Tuhan. Katakan amin. Ya, doakan mereka. Urapi, kasih minyak, saudara. Amin. Tuang minyak di atas kepalanya. Aku serahkan anakku anak kerajaan sorga. Amin. Doakan mereka. Mereka penerus kita, generasi kita. Maka yang keempat, belajar dari firman Tuhan tadi, itu Mazmur Daud. Pengalaman Daud. Daud bilang apa? Dahulu aku muda, sekarang menjadi tua. Tidak pernah ditinggalkan anak cucu orang apa? Benar. Jadi ini pengalaman Daud. Daud itu sudah lihat orang-orang benar itu dari zaman dulu sampai sekarang. Anak cucunya diberkati Tuhan. Maka yang keempat, yang terakhir, bagaimana untuk kita pasti dan yakin akan pemeliharaan Tuhan. Yang keempat, mari kita selalu hidup dalam kebenaran. Amin. Saudara enggak usah khawatir, saudara enggak usah takut. Selama saudara benar, saudara pasti diberkati Tuhan. Amin. Pak Pariaji, Ibu Gembala selalu ajar.
kita harus benar. Kalau benar, nggak usah takut. Nggak usah takut saudara minta-minta. Tuhan yang kasih, katakan amin. Anak cucu orang benar pasti terpelihara sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Dan biar kami semua yakin akan pemeliharaan Tuhan. Tuhan pasti mencukupi kehidupan kami, memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Lebih lagi sama-sama katakan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Lebih lagi sama-sama katakan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Beri tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Sama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada siang hari ini. Sama-sama kita menaikkan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu. Sama-sama kita boleh bangkit berdiri saudara di hadapan Tuhan Yesus. Pemenang yang terkasih, Gembala Sidang, Bu Pendeta dan Pak Haji boleh memimpin setiap kami menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada siang hari ini. Haleluya. Sempurnakan hidup kami. Kita akan perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Di Matius 26 ayat 26-28 katakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya saudara sekalian, jadi kita menyatu dengan tubuh darah Yesus untuk pengampunan dosa kita, dan kita akan hidup kekal saudara sekalian, dan kita akan hidup oleh Yesus, kita kelak akan hidup di sorga bersama Tuhan Yesus, sejauh kita menjadi pelaku firman dan tidak mendukakan hati Tuhan saudara sekalian ya, dan betul-betul hidup dalam kekudusan, betul-betul pelaku firman, kita percaya ya Tuhan memelihara kita, dan kemudian kelak kita akan hidup oleh Yesus, kelak akan di sorga, dan waktu di bumi kita hidup oleh Yesus, hidup oleh aku kata Tuhan Yesus, seperti yang doa Tuhan Yesus katakan bahwa hidup kita di bumi seperti di sorga, artinya kita pasti apapun yang kita butuhkan pasti tercukupi.
Wahyu 6 ayat 6 katakan, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya makin hari akan semakin susah, semakin sulit, semakin sukar, semakin mahal. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya kita anak-anak Tuhan Yesus yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus. Menjadi pelaku daripada firman-Nya, hidup di dalam kekudusan-Nya. Ya, hidup menyenangkan hatinya, saudara sekalian. Maka kita akan selalu berkemenangan dalam hidup ini. Kita tidak akan dirusakkan. Kita akan menang atas sakit penyakit, kita menang atas masalah finansial, kita menang atas segala masalah, saudara sekalian. Dan terutama kita hidup berpadanan dengan apa yang ada pada kita, maka kita tidak akan mengalami resesi secara pribadi. Terutama kita tidak duniawi, tidak materialistis, maka kita akan selalu tercukupi, saudara sekalian. Mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan. Yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor, dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga-keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak COVID-19, aku tolak influenza A, aku tolak influenza B, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropas tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas, urapi leverku sempurna sehat. Tidak sakit kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing. Sebutkan nama sakit Anda masing-masing dan imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Saudara sekalian yang punya masalah
atau ada pergumulan mengenai pekerjaan, mengenai finansial, rumah tangga, suami, istri, anak, orang tua, cucu, minta kepada Tuhan Yesus saat ini dan masalah-masalah lain, minta Tuhan Yesus saat ini kepada Tuhan Yesus dan imani doa dan dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat darah Yesus. Kita ucapkan bersama Tuhan Yesus yang mengajar kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Anda yang belum punya minyak urapan nanti dapat memintanya di mimbar. Kita angkat minyak urapan ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia. Terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Dan keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia. Tidak miskin, tidak sakit, tidak gagal. Apa yang kami kerjakan selalu berhasil. Inilah minyak urapan yang kudus, oleskan pada dahi dan kepada kepala Anda dan pada bagian yang sakit. Dan untuk Anda yang sakit, Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu dan kami sudah memakai minyak urapan. Kami tahu Tuhan Yesus, kami menyatu dengan tubuh darah-Mu. Tuhan Yesus, Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau sama dalam kekudusan, kesucian, dan kami mau Engkau selalu tinggal di dalam kami. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau selalu menyertai kami, selalu menuntun kami. Dan kami mohon Tuhan Yesus berkenan selalu kepada kami semua Tuhan Yesus pada saat ini. Berkenan Tuhan Yesus kepada kami semua anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk jemaat Gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Sayangi jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Berikan wibawa ilahi kepada jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Berikan kasih, kuasa, dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Berikan hikmat, akal budi, dan pewahyuan dari sorga. Apa yang dilakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Berikan selalu berkat rohani, berkat jasmani, selalu sehat, sempurna Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Jemaat Gereja Tiberias Indonesia, sehat sempurna, yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus.
dan berikan berkat materi apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Kami tolak kemiskinan, kami tolak kegagalan, kami tolak penghalang berkat. Berikan apa yang dikerjakan selalu naik, tidak pernah turun jadi kepala bukan ekor ya Tuhan Yesus. Berikan penghasilan lebih dari cukup kepada jemaat gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa jemaat gereja Tiberias Indonesia ada kuasa dan wibawa dari sorga, tanda-tanda heran menyertai, menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus, dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus, dan menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk rumah tangga jemaat gereja Tiberias Indonesia semua dalam keadaan kasih mula-mula, kasih mesra dan cinta yang membara, dan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi bersama anak-anaknya. Hamba berdoa Tuhan Yesus untuk pendeta-pendeta di gereja Tiberias Indonesia berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga, tanda-tanda heran menyertai, dan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Dan Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk koordinator pekerja Asyir, Greater, Tim Worship, Tim Media, Choir, Kids, dan Bonerga semua dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa. Dan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Hamba berdoa untuk program gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus, Engkau berkenan Tuhan Yesus, mohon perkenanan-Mu selalu Kau lindungi dan Kau sertai, Engkau pelihara dan Engkau berkenan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami minta kepada Engkau, biarlah semua program ini dalam perkenanan daripada Engkau Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk semua program dan juga semua yang ada di gereja Tiberias Indonesia semua Tuhan Yesus, berikan kasih, kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam gereja Tiberias Indonesia dan dialami oleh seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia dan orang Kristen pada umumnya. Kami berdoa untuk Pak Anggoro dan keluarga diberkati, Pak Kiat dan Ibu Susan diberkati, Yeni Suryogo diberkati, Ibu Popi, Pak David, Ibu Eli dan Robi dan kedua cucunya diberkati, dan juga Pak Dama di Bekasi diberkati, Ibu Marta di Sunter diberkati, dan Ibu Teni, Liana, Antoni diberkati, Raymond Diapadiman diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berdoa biarlah gereja Tiberias Indonesia semua selalu disayang Engkau Tuhan Yesus. Gereja Tiberias Indonesia menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga Tuhan Yesus. Berikan tambahkan jiwa terutama yang belum di dalam Engkau Tuhan Yesus. Pakai kami, pakai gereja Tiberias Indonesia menjadi alat-Mu yang tangguh di dalam tangan Engkau untuk memenangkan jiwa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba serahkan gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada gereja Nias. Puji Tuhan, terima kasih Bu Gembala atas pelayanan Ibu pada hari ini. Kami sungguh diberkati melalui firman Tuhan yang luar biasa, juga sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan, dan mengingatkan kami untuk selalu berjaga-jaga hidup dalam kekudusan untuk siap menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kiranya Tuhan memberkati Ibu, Tuhan beri kesehatan, umur panjang, bersama anak-anak menantu cucu terus Tuhan pakai secara luar biasa sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan memberkati Bu Gembala. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur hari ini kita sudah menginjak bulan yang baru, bulan Juni, dan dengan penuh sukacita kami memberikan kesempatan jemaat Tuhan untuk membawa korban syukurnya yang kedua untuk Tuhan, dan percayalah apa yang kita tabur kita akan tuai. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan yang sudah dilayani oleh gembala sidang kami yang terkasih Bu Pendeta Darniati Pariaji. Kami percaya kami sudah disembuhkan, kami sudah dipulihkan, dan kami pasti pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Dan hari ini Tuhan, di minggu yang pertama di bulan Juni, kami datang dengan ucapan syukur, kami bawa persembahan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk banyak berkat-Mu yang terus Kau percayakan dalam hidup kami. Dan kami berdoa setiap usaha umat-Mu diberkati berhasil, pekerjaan mereka diberkati, dan apapun yang mereka lakukan di dalam Tuhan, Tuhan buat berhasil. Ini persembahan syukur kami, setiap rupiah, setiap persembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan Tuhan yang membalaskannya ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan penucapan syukur. Haleluya. Semua diberkati, sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu jemaat Tuhan.
tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di setiap saat hidupku, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hati kami Tuhan, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Lebih sungguh lagi katakan, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari dengan ucapan syukur buat kebaikan Tuhan Yesus, lebih lagi dengan iman. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Kami ucapkan terima kasih banyak buat setiap persembahan Bapak Ibu jemaat Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu. Sama-sama saya undang, setiap kita boleh berdiri, kita akan terima doa berkat. Sama-sama sekali lagi katakan, Tuhanlah yang membimbing setiap langkah hidup kami. Tuhanlah yang membimbingku, kembali kami memandang hambanya Tuhan dipegang teguh. Katakan, hati kami, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah pagi hari ini. Kami sungguh dikuatkan, kami sungguh dibangkitkan iman kami di dalam Tuhan, dan kami sungguh diberkati Tuhan. Dan kami mau terus beribadah kepada Tuhan, kami mau tekun cari Tuhan, maka kami percaya semua Tuhan pasti tambahkan. Berkatilah umat-Mu Tuhan, sebentar mereka akan pulang, jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus, tidak berkuasa atas setiap kami. Berkatilah esok hari umat-Mu kembali bekerja, usaha, apapun yang mereka kerjakan di dalam Tuhan, Tuhan berkati berhasil. Berkati anak-anak yang masih ujian atau sedang ujian, Tuhan urapi, beri mereka hikmat, kepandaian, kecerdasan, supaya mereka bisa meraih hasil yang terbaik dan mereka punya masa depan yang indah. Terima kasih Tuhan, berkati semua hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Berkati pemimpin pujian, Saudara Sony Teja Sukmana bersama orang tua keluarga, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati Saudara Samuel Alvarado bersama istri keluarga, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, berkati seluruh tim musik Tuhan, semua anak-anak muda choir, Tuhan beri masa depan yang indah. Seluruh pengerja kaum muda, seluruh pengerja suami istri, sound system, tim media, guru-guru Beloved Kids, juga penerima tamu, pemungut kolektor, petugas perjamuan, dan sound system, semua koordinator yang melayani di tempat ini diberkati Tuhan. Berkatilah gembala sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang,
singkapkan rahasia kerajaan sorga, tambahkan hikmat pewahyuan dari sorga untuk terus mempersiapkan seluruh jemaat Tiberias menjadi jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Berkati hamba-Mu Pendeta Argo Pariaji, Pendeta Aristo Pariaji, Tuhan pakai secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia dalam lindungan Tuhan, jauhkan dari konflik, jauhkan dari kerusuhan, jauhkan dari resesi ekonomi. Indonesia diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan menjamin hidup kita, dan percayalah Tuhan berikan kita masa depan yang indah. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai, cerdas, punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan pasti datang kedua kali dan awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati, sama-sama kita katakan amin.